saya tidur. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat jebakan part 2 dari ini ya, pembukaan center game. Ada bagian 2 dari jebakan part center game yang bagian 2. Nah, di sini saya memiliki puzzle ya. Silakan kalian pikirkan. Ini sekarang giliran pemain putih ya yang jalan. Nah, saya beri kalian waktu. Nah, di solusi untuk jebakan ini akan kita bahas nanti ya, saat di tengah-tengah video ataupun akhir video. Oke, silakan kalian pikirkan dulu. Saya beri 10 detik sekarang. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah menemukan langkah brilian putih di posisi seperti ini? Ya kita akan simak sampai akhir agar kalian mengetahui apakah jawaban kalian betul atau salah. Dan di sini kita new game dulu ya. Nanti di jebakan ini bakal ada yang seperti ini. Nah, di sini kita di jebakan part center game ini juga ini ya. Sebagai putih kan part center game bagian yang pertama kan kalian tahu kan, yang bagian pertama saya sudah pernah rekam ya beberapa minggu yang lalu. Itu adalah center game part 1. Kita sebagai putih dan ini juga sebagai putih. Dan kalian tahu kan dua-dua center game ini saya berikan kalian sedikit puzzle kan untuk mengasah otak kalian. Nah, ya di sini juga pemain kan kalian tahu dong pembukaan center game. Karena ini bagian 2, kalian kalau sudah nonton bagian part 1-nya, maka kalian sudah tahu. Jadi jangan di-skip dulu bagian 1, maka kalian tidak akan mengerti. Nah, di jebakan part 2 ini kan pembukaan center game, saya review lagi. Pembukaan center game dimulai dengan pion E4 dan dibalas pion E5. Ini pembukaan ini sangat umum ya, jadi lebih gampang lagi diingat. Nah, pembukaan center game dibalas dengan pion D4 guys. Nah, kan biasa kan langkah yang paling umum adalah dengan kuda ke F3 kan menyerang pion dan kuda C6 melindungi pion. Nah, di sini kan, ini adalah pembukaan yang umum, tapi di jebakan kali ini kita memajukan pion ke D4 yang membentuk jebakan opening center game ya. Nah, di sini saya sudah bahas langkah yang memungkinkan adalah kuda maju ke C6 menyerang pion ataupun dengan pion makan. Sama di sini center game berfungsi jika pion makan pion, yaitu langkah yang paling umum. Karena jika kuda maju misalnya ke C6, maka pion ini akan ke D5 dan akan mempersolid pertahanan dan akan lebih susah bagi pemain hitam yaitu musuh kita untuk menguasai permainan. Nah, di sini jelas pion kali pion. Nah, di sini untuk meredam serangan kita. Lalu kita makan saja dengan menteri kita, menteri kali pion. Nah, di sini sangat besar kemungkinan kuda akan ke C6 baru. Nah, setelah makan pion, kita makan kembali dengan menteri, baru kuda maju ke C6. Mengaktifkan satu kudanya. Nah, di sini kita hanya cukup mengundurkan menteri kita ya ke E3 menghindari serangan kuda. Nah, di sini besar kemungkinan ada beberapa pilihan, yaitu dengan kuda maju ke F6, atau langkah yang paling umum adalah dengan gajah ke B4 dan menyekak raja kita, guys. Nah, di sini kita bahas ya. Kan yang kita akan bahas di jebakan ini, kita akan bahas langkah yang sangat umum dilakukan di posisi seperti ini, yaitu giliran hitam ke B4 dan sekak raja kita. Nah, di sini kita tutup saja dengan pion ya, pion ke C3, lalu gajah tetap mempertahankan diagonal ini ya, dengan tetap mengeping pion C3 dengan gajah ke A5. Dan di sini biasanya pemain pemula adalah dengan pion ke B4 ya, sekaligus menyerang dan tidak suka kan mereka jika dipin. Nah, maka biasa mereka akan ke B4. Tapi di sini kita akan memajukan gajah kita ke C4 guys. Nah, menyerang pion F7. Nah, di sini besar kemungkinan kuda akan ke petak E6 maupun ke F6 untuk membuka jalur serangan rokade raja, juga menghubungkan kedua kudanya. Oke. Nah, di sini kita cukup pindahkan menteri ya, bergeser 2 langkah ke kanan ke G3 menyerang pion G7. Nah, di sini kita juga memancing agar hitam mau rokade raja. Sebenarnya rokade raja ini saat ini sih berbahaya ya, karena gajah kita serangan kita sedang terbuka.
Nah di sini guys, kok kan pikir-pikir kan gajah kita bisa ke H6 kan? Karena pion G7 ini tidak dapat memakan karena menteri sedang mengepingnya. Nah di sini maka kuda masih bisa bertahan ya ke petak G6 dan kita rugi. Nah jadi agar tidak rugi, bagaimana caranya dong dek? Nah di sini majukan saja pion terlebih dahulu ke H4. Ini sangat kuat guys. Tadi kan puzzle kita seperti ini. Apakah kalian benar dengan pion maju ke H4? Silahkan tekan tombol like ya di bawah kalau kalian benar jawabannya. Nah, di sini kuda masih menutup ya. Kuda masih menutup ke G6. Dan ini guys, pion manuver ke H5. Menyerang kuda. Sebenarnya kuda ini menjadi korban itu adalah langkah yang terbaik. Tapi di sini pemain pemula pasti akan tidak mau agar kuda hilang. Jadi mereka tidak mau dan memindahkan kudanya ke E5 menyerang balik gajah. Nah, di sini jangan menyelamatkan ya. Kita harus memindahkan gajah ke G5. Langkah terbaik adalah dengan makan gajah ya. Karena kalau menteri tidak jadi korban, misalnya langkah satu yaitu menteri geser ya ke E8. Tadi dulu guys. Ya, jika menteri berpindah ke E8, ya gampang saja guys. Kita melakukan gajah ke F6. Nah, menyerang pion G7 2 kali yang dibantu oleh menteri kita di G3. Nah, ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan. Dengan pion maju ke G6, nah menahan serangan menteri ataupun dengan pengorbanan kuda dengan kuda ke G6. Nah, di sini kita bahas dulu ya dengan pilihan opsi pertama pemain hitam. Di posisi seperti ini jika pion maju ke G6, oke? Ya, di sini kan kalian lihat, tadi kan benteng kita kan akan aktif menyerang dong. Nah, di sini kita cukup pion kali pion, oke? Nah, dan pion ini tidak dapat makan ya guys karena gajah kita di C4 ini sedang mengepingnya. Dan di sini jika pion kali pion, maka inilah langkah blunder besar. Dan karena dibantu oleh gajah, benteng dapat ke H8 dan skakmat guys. Nah, itulah guys. Tadi kita juga. Nah, itu ya guys. Ya, jadi di sini kita. Tadi dulu ya guys, nih ikan ganggu. Ntar ya. Ya, jadi di posisi tadi ya guys. Sebenarnya di posisi tadi kita sebenarnya sudah unggul ya guys. Sudah unggul. Nah, tunggu ya guys, ini loading dulu. Ya, tadi akibat kita majukan kan berkat tadi pion kita sudah maju. Kan kita sudah unggul kan. Nah, tadi sudah unggul berkat kita majukan pion ya. Nah, itu adalah berkat indah. Nah, di sini kita ulang lagi ya guys. Tadi bagaimana jika opsi kedua ya, pion E4, pion E5, pion D4 pembukaan center game, pion kali pion, dan menteri kali pion. Nah guys, sorry ya, by the way tadi ada iklan-iklan menyebalkan emang. Soalnya ya saya sudah matikan koneksi tuh, lihat. Udah nggak ada koneksinya kan? Nah, iya, tidak ada koneksinya, makanya ini random lah, nggak apa-apa lah guys, kita keluar aja. Nah, di sini kita akan majukan kuda ke C6. Nah, di sini menteri balik lagi kan ke E3 gajah, lalu gajah ke B4 skak. Pion menutup, gajah ke A5, gajah ke C4, menyerang pion F7. Kuda E7 menghubungkan kedua kudanya. Dan persiapan rokade pendek juga atau rokade raja. Dan menteri ke G3. Rokade pendek. Pion ke H4. Kuda ke G6. Nah, di sini setelah pion H5 kan kuda tadi ke E5. Setelah gajah ke G5, menteri berpindah. Nah, di sini setelah gajah ke petak F6, kuda. Nah, saya bahas jika pemain hitam yaitu musuh kita melakukan dengan pilihan opsi yang kedua yaitu kuda ke petak G6, pengorbanan kuda. Nah, di sini guys, kalian lihat jangan terburu-buru ya memakan kuda ini karena pion ini akan dimakan oleh menteri dan akan skak. Dan gajah kita jelas akan tumbang ya.
Nah, jadi di sini kita cukup memperkuat ya dengan gajah ke D5, tetap mempertahankan di F7. Nah, di sini ya di sinilah. Nah, di sini guys ya, jika pion makan gajah, pion ya kita makan saja kudanya dengan pion. Nah, di sini seperti hal yang sudah saya bilang, pion F7 ini tidak dapat dimakan ya karena gajah yang berada di D5 ini sedang mappingnya. Dan di sini bagaimana jika pion H7 ini yang memakan? Nah, kita makan saja menggunakan menteri, guys. Kakak. Nah, itulah guys ya akibatnya. Nah, tadi tuh ya kan kita klik view board. Nih, ini kan skakmat. Dan pion ini tadi kan sedang dipin oleh gajah. Dan raja tidak ada, bisa jalan kemanapun. Nah, jadi sini kita mulai permainan baru ya. Coba ya, bentar ya guys. Ini ada iklan atau enggak? Oh, bagus, tidak ada guys. Oke, tadi permukaan seperti tadi lagi ya. Kita bahas jika kemungkinan besar yang lain dapat dilakukan oleh pemain hitam. Pion E4, pion E5, pion D4, hubungan center game, pion kali pion, tukaran pion, kuda ke C6, menyerang menteri, menteri balik ke E3, dan skak. Nah, gajah C4, kuda E7 menghubungkan kedua kudanya. Menteri ke petak G3, rokade raja. Nah, di sini kan tadi kita pion ke H4 kan. Kuda tetap ke G6, gajah ke G5. Menteri geser. Nah, tapi ini sebelum gajah ini saya bilangin ya, sebelum gajah naik, kita majukan lagi guys pionnya terlebih dahulu ke H5 yang menyerang kuda. Dan sama saja, langkah yang terbaik tadi adalah dengan tidak pengorbanan kuda ya. Dan jebakan kita pun tidak akan berhasil, tapi kita jauh lebih unggul. Misalnya kuda ini dikorbankan tentunya. Nah, di sini tetap sama bagaimana kuda ke E5. Nah, di sini kita baru gajah ke G5. Kan tadi kita planning ke F6. Nah, menteri ke E8 menyelamatkan diri. Nah, di posisi ini guys, bagaimana ya? Tadi kan setelah gajah ke F6 ya. Bagaimana? Di sini kuda tetap sama, kuda tetap. Nah, di posisi ini guys, kita tetap sama ya. Tadi kan menteri mau menyerang pion E4, kita lindungi saja dengan gajah ke D5. Nah, di sini bagaimana ya jika kudanya melakukan pengorbanan? Nih misalnya si pemain hitam ya melakukan pengorbanan kuda lagi dengan kuda ke E5. Ya, disinilah kita baru makan kuda. Nah, di sini jika gajah makan, maka jelas kita unggul satu pion ya. Nah, maka kita unggul. Tapi bagaimana tadi setelah pion kali kuda makan dulu pionnya. Karena mereka pikir bahwa pion ini sangat berbahaya. Dan takutnya akan jadi promosi. Karena kalian lihat juga guys. Jika pion ini tidak dimakan, nah, maka kan skakmat. Tadi kan kan skakmat ya. Tadi kan di pion ke misalnya ya. Ini hanya contoh doang. Misalnya menggerakkan yang lain ya. Misalnya pion ke B5 atau B6. Ya, maka kita akan lakukan pion kali pion ya. Dan skak di sini. Raja hanya bisa ke H8. Dan setelah gajah memakan pion maupun menteri yang memakan, skakmat. Nah, gitu guys ya. Nah, tadi kita balik lagi ya. Tadi kan ada kemungkinan terakhir nih. Ya, ini habis ini sudah. Menteri dan kuda maju C6 menyerang menteri ke E3, gajah skak B4, pion menutup, gajah ke A5. Gajah ke C4 menyerang pion F7, kuda ke petak E7 persiapan rokade pendek. Menteri ke G3 menyerang pion G7, rokade pendek. Pion ke H4. Kuda ke G6. Pion ke H5 menyerang kuda. Kuda ke E5. Gajah ke petak G5 mengusir menteri, menyerang menteri, Dan menteri balik ke E8. Nah, di sini guys, sama ya seperti tadi.
hanya beda sedikit. Nah, di sini kita melakukan gajah ke F6 kan tadi. F6 dan kuda ke G6, pengorbanan kuda. Di sini sama tadi, lindungi dulu agar jika menteri makan maka akan menghambat. Nah, di sini guys, tadi kan setelah kuda. Nah, di sini setelah pion kali kuda, nah kuda terpaksa harus makan pion. Karena tadi akibatnya ya, jika misalnya jalan yang lain dah ya, maka ini jika putih hitam tadi di posisi ini makan gajah, maka kita akan unggul 1 pion pastinya. Nah, dan jelas akan promosi. Dan apabila jalan yang lain, maka seperti tadi yang saya sudah bilang ya sebelum ini, setelah kuda makan pion, ya simple aja ya guys. Tunggu. Ya, setelah makan pion di sini kita melakukan, nah oke guys ya. Nah, kan tadi kita makan ini kuda. Oh guys ya, nih di posisi seperti ini kita tidak akan menyelamatkan gajah kita yang ada di F6, melainkan majukan menteri G5. Dan apabila di sini baru pion makan gajah, karena mereka pikir bahwa pion tadi yang sebelum dimakan kuda riskan, jadi mereka terlebih dahulu mementingkan memakankan pion kita dulu. Tadi kan yang berbahaya itu. Nah, ya di sini kita melakukan menteri ke H6, langkah menteri ke H6. Setelah menteri duduk di H6, ya di sini langkah satu-satunya adalah dengan menteri mengorbankan diri dengan menteri kali pion dan skak sekaligus menyerang gajah. Nah, apa tujuan dari menteri ini? Tujuan dari menteri ini adalah dengan agar benteng selanjutnya agar ke E8 dan raja bisa ke petak F8 ya. Nah, di sini kita muakan deh, luar biasa deh, rakus kita. Kita makan saja menterinya yang ada di E4, lalu benteng benar saja guys, benteng ke E8, benar kan? Yang kita sudah prediksi kan, benar. Nah, di sini benar saja kita menteri kali pion dan raja hanya bisa ke petak F8 ya. Nah, benar kan tadi tujuan menteri itu? Nah, di posisi ini kalian pasti sangat diunggulkan, oke guys? Nah, kalian kalau bertanya, terus gimana dong lanjutinnya? Nah, kalian langkah terbaik adalah dengan skak, atau bisa juga langkah yang lebih baik lindungi gajah ini terlebih dahulu guys, dengan kuda ke petak D2, persiapan untuk kuda panjang dan mengaktifkan benteng A1. Luar biasa ya guys jebakan ini ya. Kita unggul menteri loh guys, tuh. Kita unggul sama 1 menteri loh. Hebat kan? Ya, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Sorry ada iklan dan saya lupa sedikit ya. Karena ini panjang di sini ya. Oke, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih banyak sudah nonton. Salam dari Judoha. Semangat selalu belajar catur, oke?